A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumati wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita hadir di Masjid Agung Sunda Kelapa dalam keadaan sehat walafiat, dan khusus di malam ini spesial karena ada di malam terakhir bulan suci Ramadan. Dan nggak kerasa mungkin ini Jumat yang terakhir nggak sih? Jumatan yang terakhir nggak sih? Iya ya. Dan spesial, alhamdulillah hari ini cerah. Kalau waktu tahun kemarin kalau nggak salah kita di sana ya. Bener nggak sih? Tahun kemarin tuh saya diundang nggak sih Pak? Enggak. Ada masalah apa sih, Rizka? Tahun kemarin saya nggak terima jadwal. Iya. Oh, tahun kemarin di sana, di sini juga. Di sana kan? Sekarang di sini lihat, pakai lampu-lampu romantis. Cocok banget ini untuk menumpahkan kegalauanmu sih. Saya sering nanya hal ini, tapi memang karena udah ngisi di beberapa tempat hampir bahasnya sama, dan kemarin juga udah dibahas, jadi kita ngelanjut dari yang kemarin. Ada yang nggak hadir nggak kemarin? Ada yang hadir nggak kemarin? Kamu nggak datang kemarin? Kenapa? Kok males gitu? Yang kemarin malam, kemarin tuh apa sih, aku Bada Asar ya? Oh, Bada Asar yang hadir ke Sunda Kelapa ada? Oke, kita ngelanjutin bahasan yang kemarin ya. Masih ada. Oke. Saya lanjut lagi. Yang saya perdalam lagi gini. Kemarin saya mulai dengan pertanyaan, seneng nggak adanya bulan Ramadan? Jadi seneng bulan Ramadan atau bulan biasa? Halo, assalamualaikum. Seneng saum atau nggak saum? Nih ya, saum itu enaknya pas sahur, pas puasanya, atau pas bukanya? Oke, kan udah mulai kelihatan kan iman-iman yang lemah ini kan? Ketika taraweh itu enak taraweh atau tidur? Allahu Akbar. Kalau enak taraweh, enaknya imamnya bacanya panjang atau pendek? Mulai kelihatan ya. Nah, kenapa saya nanya itu? Karena terkadang kita menimbangnya menggunakan rasa. Enak, gak enak, suka, gak suka. Di dalam beriman kepada Allah dan menjalankan amal solih, itu sebetulnya bukan menimbangnya pakai rasa, tetapi menggunakan akal dan juga hati kita. Fungsi akal itu memilah, fungsi hati itu memilih. Ulangi, fungsi akal memilah, fungsi hati, akal itu memilah dan mengolah informasi yang kita dapat, lalu hati itu menetapkan apa yang sudah dipilah. Ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Nah, kalau ditimbangnya pakai rasa, kayak tadi, enaknya nggak saum, enaknya tidur. Karena enak itu berdasarkan apa yang kita suka. Nah, ibadah itu menjadi nikmat, itu karena kuatnya iman dan berlimpahnya ilmu, berkahnya ilmu. Kalau ibadah itu terasa berat,
maka sebetulnya kelihatan iman kita yang sedang lemah. Halo, Assalamualaikum. Nih, tadi saum itu enaknya pas sahur, pas buka, atau pas puasanya? Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan ketika kita buka puasa itu jadi nikmat? Hah? Sate? Hah? Apa yang menyebabkan ketika kita buka puasa, apa yang bikin ketika kita buka puasa itu jadi enak banget tuh? Itu, apa tadi? Lapar. Coba bayangin ya, kamu ikutan buka puasa, tapi kamu siangnya mokel. Itu nggak nikmat ketika buka puasa. Biasa aja jadinya, be aja. Justru saum itu jadi nikmat ketika pas kita buka, tumben air putih doang. Miskin rizkanya, ya Allah. Bismillah. Nggak kebaca. Nggak kebaca. Bismillah. Oh, lagi konten. Apa sih tadi saya lagi bahas apa? Hah? Apa ya? Tadi lagi Rizka kaya. Nikmatnya buka puasa itu kan lagi ketika puasa, ada pengorbanannya. Kita haus, kemudian nemu minuman, itu kan jadi nikmat banget minuman itu. Mau apapun, even cuman air putih, jadi nikmat banget. Karena kita haus. Jadi saum itu jadi nikmat ya karena kita puasanya. Tapi to the next level of iman, buka puasa itu nikmat karena bukan sekedar kita apa itu goyobot, es campur, kurma, atau bir brand. Tapi ketika kita mampu melawan hawa nafsu. Ada yang ya gimana ya ngomongnya ya, dibilang mendingan nggak juga sih. Ustadz, saya tuh kalau bulan Ramadan saya sama pacar saya putus dulu. Nanti Syawal jadian lagi. Menurut Ustadz, kan Ustadz bikin postingan, itu di DM saya. Pacaran sama dengan pacaran sambil saum, maka sama dengan puasa hanya menahan lapar dan haus. Tiba-tiba di DM saya tuh pacaran kalau misalnya Ramadan cuman kontak-kontakan biasa, nanti Syawal kita lanjut lagi. Terus menurut Ustadz, apakah saya tidak usah berpuasa? Bukan nggak usah puasa, betul putusin pacarnya. Kenapa yang diputus hubungan kamu sama Allahnya? Mending putus sama pacar atau putus sama Allah? Ini saya doain ya yang kesini sama pacarnya semoga diputuskan oleh Allah. Jadi kebayang. Tapi kan Ustaz segitu juga aku udah kalau kata orang Sunda itu uyuhan. Uyuhan, tau gak uyuhan? Udah mending banget gitu Ustaz. Iya sih. Cek. Cukup segini. Iya sih, tapi kan gak tepat gitu. Makasih. Insya Allah. Cuman kopi. Sponsor aja bir brand. Jadi nih kebayangnya di situ dulu. Nanti kita ada sesi curhat ya, ngobrol aja. Nah, kenapa sekarang ibadah tidak jadi terasa nikmatnya? Karena mohon maaf, karena banyak dosanya yang tidak disadari. Kalau banyak dosa itu disadari, enak itu. Ibadah itu. Tobat itu kan enaknya ketika inget dosa. Saya pernah ngobrol sama Ustadz Salim ya. Tapi ini bercandaan saya sama beliau ya. Ustadz, kira-kira doa yang paling nikmat doa orang yang ahli maksiat atau yang taat? Halo, Assalamualaikum. Kira-kira orang yang doa paling nikmat itu orang yang taat atau orang yang ahli maksiat? Doa orang yang pengen tobat. Saya bilang, Ustadz, kan Ustadz Salim dari kecil udah soleh. Jadi kalau mau ngedoa tuh ya Allah ampunilah dosa saya. Yang diingat dosanya paling mabal sekolah mungkin. Gak seru gitu. Kalau saya kan mau doa tobat itu seru.
Karena banyak maksiatnya. Tapi ini jangan teman-teman, oh iya kalau gitu saya maksiat dulu aja. Bukan, bukan. Tapi nikmatnya ketika kita berdoa itu ketika sadar saya pernah maksiat. Nah itu yang jadi istimewa. Ada seseorang datang, ini minggu-minggu terakhir bulan Ramadan. Pap, saya kayaknya bulan Ramadan ini gagal, Pap. Kenapa? Saya tarawehnya jarang, tahajudnya jarang. Puasa alhamdulillah lancar, tapi kayaknya flat gitu-gitu aja. Kayaknya saya Ramadan ini gagal. Saya bilang justru berhasil. Kenapa berhasil? Karena kamu sadar salah. Jadi yang bikin istimewanya seorang hamba Allah adalah sadar dia salah dan bermasalah kepada Allah. Ada orang yang tidak pernah sadar bahwa dia sedang bermaksiat kepada Allah. Saya ulangi, meskipun kita ini berproses pelan-pelan. Boleh nggak yang baru belajar hijab ikut ngaji? Boleh? Bolehlah. Semua orang dibukakan kesempatan untuk belajar mendekat kepada Allah. Ada yang ahli maksiat pengen tobat lalu ikut pengajian? Boleh? Boleh. Justru bagus. Semakin kita belajar, semakin kita kan gak kurang ajar sama Allah. Maka ketika kita semakin berubah, makin berusaha untuk nurut sama Allah. Maka ada orang yang misalkan ditanya bagus yang mana, orang yang dihijab tapi pacaran, sama orang yang tidak dihijab tapi gak pacaran, bagusan yang mana? Halo, Assalamualaikum. Dihijab pacaran atau enggak dihijab tapi enggak pacaran, bagusan yang mana? Ini enggak apple to apple. Coba diginiin, bagusan yang mana? Dihijab pacaran atau dihijab enggak pacaran? Nah, enak kan gitu, apple to apple. Seseorang ketika mulai berusaha taat kepada Allah, dia mulai peka hal-hal apa yang kemudian saya bermasalah sama Allah. Maka di bulan Ramadan ini kita mulai dari bab yang pertama, yaitu bab taubat. Bab apa? Halo, Assalamualaikum. Bab apa? Taubat. Handi boninya taubat. Teman-teman juga taubat. Dimulai dari mana taubat? Kemarin saya bilang syarat taubat itu ada 5. Syarat taubat ada 5. Yang pertama, sadari, sesali, sudahi, perbaiki, dakwahi. Siapa yang bisa ngulang 100.000 rupiah? Ayo. Saya kalau ke situ nanti ngejuit. AA ke atas aja. Ada mic satu lagi. Nah, siapa namanya? Ubay. Oh, Ubay. Dari mana? Dari Surabaya. Oh, sengaja ke sini. Kebetulan. Oh, kuliah di sini atau gimana? Lagi magang. Oh, magang. Di mana? Menko Ekonomi. Oke, udah nikah atau belum? Belum, Ustaz. Masa depan cerah, Besti. Anak buah Pak Purbaya. Iya. Pak Erlangga ya, maaf salah. Tadi pertanyaannya, ulangi, apa aja? Sadari, sesali, sudahi, perbaiki, dakwahi. 100.000 rupiah. Insya Allah. Barakallah. Makasih ya. A. Oh, izin foto boleh, manfaat ya. Makasih ya. Jadi apa? Syarat tobat 5. 1. Sadari. 2. 3. 4. 5. Oke, kita mulai dari yang pertama. Insya Allah beres jam 1. Yang pertama kita mulai dari sadari. Taubat itu mustahil bisa dilakukan kalau nggak sadar. Mustahil orang nggak sadar. Pasti ada kesadaran. Sadar itu butuh informasi. Informasi itu nantinya jadinya ilmu. Tapi tidak semua informasi itu betul-betul menjadi sebuah ilmu. Kalau secara akademiknya ada informasi, tahu, sadar, mau, mampu, bertahan, berkembang. Itu lengkap, baru jadi sebuah ilmu. Tetapi yang pertama, seorang itu bisa sadar ketika ada informasinya. Ada ilmu yang sampai kepada dia.
Dulunya dia nggak sholat, kemudian dia dengar ceramah, dia dengar tausiah. Oh ternyata sholat itu wajib. Oh ternyata sholat itu memperbaiki hubungan dengan Allah, dengan Tuhan yang menguasai rizkimu dan hidupmu. Maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita ketika kita memperbaiki sholat kita. Mungkin doa-doa kita yang belum terijabah itu adalah efek dari banyaknya dosa yang kita lakukan. Doa dan dosa beda satu huruf. Doa yang dipanjatkan tapi tidak disadari dengan banyaknya dosa yang dilakukan, maka akan adanya pengharapan yang kemudian seperti yang sangat melelahkan. Dia pingin doanya segera diijabah, tapi dia lupa bahwa dia banyak dosa yang belum dia taubati. Maka taubat dimulai dari yang pertama, sadar. Sadar lu bermasalah. Suuzon itu nggak boleh buat orang lain, ke orang lain nggak boleh. Suuzon ke diri sendiri itu boleh. Ya Allah, saya tuh kayaknya masih kurang dalam ibadah ke Engkau ya Allah. Ya Allah, saya kayaknya masih kurang buat lebih semangat saya ke masjid misal. Saya harusnya lebih baik sama orang tua saya. Itu boleh daripada kita merasa udah maksimal dalam ibadah. Halo, Pak, terfahami? Ini mulai stres ini mukanya. Jadi kenapa Ustadz ada teman saya yang pacaran, dia sering ngaji, sering kajian tapi gak sadar-sadar dia terus pacaran terus. Itu gimana Ustadz? Itu belegu. Itu salah. Kenapa? Ya harusnya ketika dia semakin sering belajar, dia makin tahu akhirnya apa yang boleh, apa yang gak boleh. Apa yang harus dilakukan, apa yang gak boleh dilakukan. Makin banyaknya informasi, akhirnya kita jadi makin banyak tahu, oh ini gak boleh, oh ini harusnya kayak gini ya, oh ini tuh kayak gini ya. Karena kita cari informasinya guys. Tapi kalau gak dicari, bahaya. Maka kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, menjemput ilmu itu hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Muslimin wal muslimat. Bagi setiap laki-laki, bagi setiap perempuan, wajib dia menjemput ilmu. Tiada safar yang paling baik kecuali safar itu dalam rangka dia menjemput ilmu. Mangkana fi talabil ilmi, kana tiljanatu fi talabihi. Kata Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dia untuk menambah ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tambah takut, tambah cinta, tambah berharap kepada Allah. Mangkana pitolabil ilmi kana tiljanatu pitolabihi, maka dia seperti merangkai jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang berangkat dari rumahnya buat belajar dari Brotherland, Tanah Abang, dari Sunday Market, Pasar Minggu, Monday Market, Pasar Senen, Orange Field, apa tuh? Orange Garden, kebun jeruk. Dari manapun kita berangkat, itu sama seperti kita sedang merangkai jalan ke surga. Cung di sini yang ngebonceng temannya, yang tadinya nggak mau ngaji, akhirnya kita jemput supaya dia ngaji. Ada? Halo, assalamualaikum. Ada nggak yang jemput temannya supaya ngaji? Yang tadinya nggak mau itikaf, nggak mau ngaji. Ada? Mana? Mana? Teteh, siapa yang jemput? Kamu dijemput siapa? Dijemput teman kamu atau kamu ngejemput teman kamu? Oh, kamu ngejemput teman kamu. Naik motor, naik mobil? Naik motor. Jadi semotor berdua. Rumahnya di mana? Kebun jeruk. Oh, 100.000 rupiah. Titip ya Ustadz. Hebat tuh, bagus. Ada lagi nggak? Tiba-tiba ada. Tadi nggak ada. Ada nggak yang pakai teteh jemput? Yang pakai mobil jemput temannya berempat ada? Bertiga gitu, dijemput satu-satu dijemput-jemput ada? Nggak ada. Ada mana? Jemput pakai kereta ada? Ngeri, itu keretanya yang datang emang. Jadi siapapun yang berangkat dari rumahnya, mangkana pitola bil ilmi, kana tiljana tu pitola bihi, maka dia seperti merangkai jalan menuju surga. Ketika dia pengen benar-benar cari ilmu untuk lebih dekat sama Allah. Bukan sekedar ketika ke Masjid Sunda Kelapa, ini kita cari konsumsi. Atau ketemu Handi Boni, misalnya pede banget.
Atau mau apa? Sekedar kita kesini sekedar main aja. Enggak, dia pengen ke Masjid Agung Sunda Kelapa, pengen mencari ilmu. Pengen lebih dekat sama Allah. Mangkana pitolabil ilmi, kana til jannatu pitolabihi. Tapi kebalikannya, wa mangkana pitolabil maksiyah. Tapi siapa yang memperjalankan dirinya, keluar dari rumahnya, dia pengen maksiat. Jadi ada orang yang keluar dari rumahnya, dia pakai hidup yang dikasih potensi hidup sama Allah, dia pakai sehat yang sehatnya dikasih potensi sama Allah. Bukan rombongan The Jack, bukan. Saya deg-degan ini. Pokoknya di sini Persija itu terbaik lah. Tapi lebih baik Persib. Enggak. Wa man kana fi talabil maksiyah. Tapi ada orang yang keluar dari rumahnya, sehatnya dikasih sama Allah, hidupnya dikasih hidup sama Allah. Motornya itu dikasih rizki sama Allah, handphonenya dikasih sama Allah, rizki dari Allah. Tapi justru dia pakai buat maksiat. Itu ada yang live TikTok jam 12 malam cuman seksi-seksi saya tapi nggak terlalu merhatiin itu. Enggak, saya tuh kamu suka suuzon. Saya survei. Kenakalan remaja tuh ada apa aja sih? Oh kayak gini. Intinya kacamata. Ya udahlah. Apa? 1 tambah 1 2. 11 kali 11 121. Apa ini aku? Makin kesini makin kesana konten-konten kita. Dia pakai justru semua fasilitas dari Allah justru untuk mengkhianati Allah. Ada orang yang keluar dari rumah cuman pengen pacaran. Bermaksiat, zina. Wa man kana fi talabil maksiyah kana tinnaru fi talabihi. Maka siapapun yang keluar dari rumahnya justru malah untuk maksiat kepada Allah, berkhianat kepada Allah, maka sejatinya dia seperti merangkai jalan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur banget guys, kita ngumpul di sini supaya kita pengen lebih dekat sama Allah. Even bagaimanapun kita belakang masa lalu kita, la kabirota ma'al istighfar, wala sogirota ma'al isrori. Tidak ada dosa besar kecuali kamu hapuskan dengan banyak istighfar. Dan jangan putus asa dengan dosa besar. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah senantiasa mengampuni dosa kamu semuanya. Tugas kita berusaha untuk menjadi baik. Penilaian orang terhadap kebaikannya kita itu relatif. Ada orang yang belum dihijab, lalu dia dihijab pakai hijab jipon, jilbab poni. Nggak apa-apa, nggak usah dihina. Ada orang yang pengen ngaji ke sini pakai hijab cekek, nggak apa-apa. Dililit-lilit. Ada juga hijab YouTube. Jadi sebelum ke pengajian, wah, shot. Ala-ala selebgram. Nggak apa-apa. Yang saya horor itu ketika laki-laki yang pakai kerudung. Itu horor. Anak saya juga sama. Belajar dulu jipon, jilbab poni. Kemarin baru head dia. Kabarin saya, papa aku baru head. Hah, kaget aku. Head pertama seumur hidup dia kan. Wah, aku langsung pulang ke rumah. Terus gimana kakak? Iya papa maafin. Aku ada dosa pertama yang aku lakuin gitu. Apa kata? Jadi aku pas lihat darah head aku kaget. Terus aku bilang anjay. Ya udah nggak apa-apa lah kata. Istighfar kamu nggak boleh. Terus saya kasih tahu kalau udah head berarti kamu udah balik. Artinya kamu nggak boleh dipegang sama laki-laki lain yang bukan muhrimnya. Kamu harus menutup aurat kamu, nggak boleh memperlihatkan aurat kamu sama orang yang bukan muhrimnya. Hati-hati, kamu nggak boleh terlalu dekat sama laki-laki, intensitas terlalu sering dengan laki-laki, kagum sama lawan jenis itu boleh, tetapi berlebihan itu yang nggak boleh. Itu jelasin. Berproses, sadar itu dikasih ilmunya. Maka saya semampu saya kasih kesadaran anak muda supaya kemudian yuk kita tobat bareng Besti. Syarat tobat yang kedua apa? Halo, assalamualaikum. Udah satu, sadari. Butuh ilmu, maka belajar. Cari ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah tentang tauhidullah. Ilmuilah tentang tauhid. Mengesahkan Allah.
Belajar dari apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditinggalkan. Cari guru-gurunya. Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama iwal fuqaha. Akan ada satu zaman di mana nanti umatnya Kanjeng Rasul itu udah males ngaji. Dia pengen ngajinya sama yang viral-viral, yang ganteng-ganteng, yang keren-keren. Tapi ada ulama gak mau datang lagi belajar ilmu fikih. Fikih sholat dia gak ngerti. Syarat sah rukun wudunya gak ngerti. Akhirnya senengnya yang tematik-tematik aja. Halo, Assalamualaikum. Rizka itu punya program namanya TSK. Ta'aruf Sunda Kelapa. Teman-teman yang udah siap nikah, bingung gimana untuk menjadi seorang wanita solihah, menjadi istri yang solihah. Laki-laki bingung gimana supaya jadi suami yang soleh. Jadi suami yang betul-betul bisa menyayangi istrinya dan menjadi kepala keluarga, gabung, langsung ikutan TSK, Ta'aruf Sunda Kelapa. Dan di situ nanti bisa jadi kita tukeran CV-nya. Dan bisa jadi di situ kita bertemu dengan jodoh yang terbaik. Halo, Assalamualaikum. Kamu seneng gak punya jodohnya anak masjid gitu? Ih, rajin ngaji, ya Allah. So sweet. Kamu tidur dibacain Yasin. Oh my God, romantis. Nih, kalau udah siap nikah, maka ikut TSK. Oh Ustadz, saya lagi ingin mempelajari tentang fikih sholat. Cari kajian yang gurunya mengajarkan tentang fikih sholat. Oh Ustadz, saya udah beres ini fikih sholat. Saya mau cari kitab yang lain untuk mempelajari akhlak. Cari akhlak. Halo, Assalamualaikum. Di Jakarta, kamu mau ngaji tentang siroh, bisa ke Ustadz Khalid Basalamah. Kamu mau bicara tentang akhlak, kamu bisa ketemu dengan Ustadz Nuzul Zikri, Muhammad Nuzul Zikri. Kamu mau belajar tentang fikih, bisa di YouTube, ada Ustadz Abdul Somad, ada Gus Baha, ada Buya Yahya, atau Ustadz-Ustadz yang lainnya. Yang jelas kita nggak boleh merendahkan guru satu dengan guru yang lainnya. Kita nggak boleh ketika mempelajari Islam, kita jadi justru mengkotak-kotakan. Oh beda saya dengan kamu. Nggak bisa, kita sama-sama Islam. Kita saudara. Halo Besti. Apa ketika teman-teman udah ngaji terus memandang yang lain kayak, oh aku baru beres ngaji. Terus ngeliatnya nggak ngaji, lihat itu neraka. Nggak bisa. Nggak boleh ngehina kayak gitu Besti. Satu, sadari. Lanjut. Dua. Halo, Assalamualaikum. Ini kenapa sih udah pada makan belum kamu? Kalau mau nanya nanti di kertas dilempar ke depan ya. Bukan dilempar, apa dilempar, diedarin ke depan. Jadi yang pertama sadari butuh ilmu, wajib ilmu, belajar. Sama, saya juga belajar lagi terus. Tapi saya nggak pernah mau jawab tentang fikih. Kenapa? Bukan ranah saya. Ustadz itu kayak dokter. Ada dokter gigi, ada dokter mata, ada dokter kandungan. Saya spesialis jawabnya yang tentang anak muda, keluhan. Ustadz Adi Hidayat ilmunya banyak. Tiba-tiba teman-teman nanya, Ustadz gimana cara putus dari pacar aku? Gak usah ke Ustadz Adi nanya, ke aku aja. Ke aing weh. Biar sama saya disikat gitu. Ilmu Ustadz Adi Hidayat yang begitu banyak, ditanya yang receh, tanya yang benar-benar krusial tanyanya. Ustadz Zulkifli Ali, Ustadz akhir zaman, Handi Boni, Ustadz akhir bulan, itu aja. Ilmu fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu apa Ustadz yang pertama dipelajari? Tauhid. Ilmu tentang ma'rifat, mengenal kepada Allah. Gimana caranya? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dimulai dari mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti apa yang beliau lakukan. Perjuangkan, cita-citakan, belajar dari siroh, baca, pelajari. Yang kedua sadari, yang kedua sesali. Begitu kita sudah menyadari, berikutnya sesalin, harus ada penyesalan. Maka berdoa kepada Allah pertobatan. Syarat tobat yang kedua ini sesali dengan apa? Sholat tobat 2 rakaat. Rakaat yang pertama baca Al-Fatihah, beres itu baca Al-Kafirun. Rakaat yang kedua beres Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas. Setelah beres sholat, langsung berdoa kepada Allah. Gimana cara berdoanya? Ilhah, merengek. Seperti anak merengek kepada orang tuanya. Mama pengen beli mainan. Kira-kira dibeliin gak?
Pertamanya kesel, tapi terus-terusan dibeliin nggak? Dibeliin. Apalagi seorang hamba memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merengek. Jangan flat doanya. Ya Allah, sehatkan Bilqis. Itu flat itu. Coba yang benar-benar didramatisir, ya Allah. Dan dengan bahasa kamu nggak apa-apa. Kamu pakai bahasa Arab, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Tapi nggak ngerti artinya. Coba kalau dengan, ya Allah, aku senantiasa bermaksiat kepadamu ya Allah dari zaman SMP ya Allah. Aku pernah pacaran sama si Agus, si Tony, si Doni. Oh disebutin, ya Allah saya pernah hilaf ya Allah. Aku anggap dia yang tersayang tapi akhirnya hanya aku yang terbuang. Ya Allah, telah kutumpahkan rasa cintaku kepada seseorang. Namun dia sia-siakan. Ya Allah, saya pernah berzina. Ya Allah, saya pernah di unboxing. Ya Allah, saya pernah Ya Allah, saya sering ninggal sholat. Ya Allah, saya suka ngelawan orang tua. Oh, enak tuh pakai bahasa sendiri. Dan enaknya ketika sendiri. Karena kalau ketika lagi sebelah temen itu malah dicie-ciein. Malah gak enak gitu ya. Kecuali temennya satu circle yang enak lah. Yang kedua, sesali. Penyesalan dengan doa. Yang ketiga, apa? Kamu ngelihat ke sini aja, ngapain sih ngelihat ke kiri? Ngelihat saya aja. Satu, sadari. Dua, sesali. Yang ketiga, don't do it again. Malam hari ini, kalau kamu putusin pacar kamu, pahalanya berlipat-lipat. Beda dengan memutuskan pacar di bulan Syawal. Kalau di bulan Ramadan, istimewa. Bismillah, dah gak usah putusin lagi. Gak usah jadian lagi. Kalau ada akhwat sekarang di DM sama laki-laki. Assalamualaikum, ukhti. Salam kenal dari aku. Aku tadi yang di bawah lampu. Seneng banget ngeliatin kamu hijabnya syar'i. Itu kan dapat DM-nya dari repostan papap. IG-nya papap pas di repost itu diliatin satu-satu sama jamaah. Harus di DM kamu. Salam kenal dari aku. Kalau ada yang DM gitu langsung dibalas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya A, jangan dibiasain DM-DM perempuan. Bisa berujung zina. Semoga kita sama-sama istiqomah untuk menjaga hati kita agar tidak berzina. Wassalamualaikum. Tuh, gitu balesnya ukhti. Itulah balasan seorang perempuan kepada laki-laki yang jelek. Kalau laki-lakinya ganteng, waalaikumsalam. Lam kenal juga dari aku. Maaciu. Udah nge-DM aku. Nanti kapan-kapan kalau mau ngaji lagi ajakin aku ya. Aku lagi belajar jadi lebih baik. Ih, tai. Jiji. Jadi modus, ngaji jadi modus, jangan. Halo, assalamualaikum. Sadari, sesali, sudahi. Don't do it again. Kalau dulunya nggak sholat, sekarang mulai sholat. Dulunya suka kasar sama orang tua, sekarang lemah lembut sama orang tua. Mau gimana pun orang tua kamu. Bantah orang tua kalau dia ngajak maksiat. Tapi kalau enggak, ikutin, baikin. Rugi enggak Ustadz? Enggak rugi. Mungkin dari cara pandang manusia rugi banget. Saya baikin sama orang tua saya balesin kasar sama saya Ustadz. Capek Ustadz, jangan capek. Hidup di dunia ini memang capek. Tadi saya bilang nikmatnya buka puasa itu ketika kita saum. Nikmatnya buka puasa. Begitu juga indahnya surga. Ketika apa? Banyak pengorbanan yang kita lakukan di dunia. Maka Dr. Najih Ibrahim di dalam bukunya Taujih bagi aktivis dakwah. Itu beliau mulai dengan kalimat Zahabaz dhama'u wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Beliau buka dengan doa buka puasa. Kata beliau, sesungguhnya setiap dari kita itu melakukan puasa yang panjang ketika di kehidupan ini. Ketika kita hidup di dunia, sebetulnya kita bisa melakukan maksiat-maksiat yang senantiasa kemudian hadir di dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak mau melakukannya karena ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai telapak kaki kita menyentuh surganya Allah Subhanahu wa taala, disitulah kepuasan tertinggi bahwa akhirnya kemenangan yang sejati kita dapatkan. Apa? Yaitu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kami ridho, radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman. Tapi awalnya diajak untuk memurnikan ketaatannya hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina
Lahuddin, surat Al-Bayyinah. Murnikan semurni-murninya pertaubatan kita. Bukan karena seseorang, tapi karena Allah. Bukan karena keadaan, tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kadang kita punya hutang, itu bikin jalan tobat kita. Kita dikhianati, itu jadi jalan tobat kita. Kita diputusin, jadi jalan tobat kita. Kita gagal nikah, jadi tobat kita. Tetapi akhirnya kita berusaha murnikan setobat-tobatnya kita. Taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan tidak ada seruan yang paling diajak untuk bergegas. Kecuali seruan untuk taubat. Wasari'u ila magfiratim mirabbikum. Bergegaslah menjemput ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah sadari, sesali, sudahi, don't do it again. Yang keempat, perbaiki. Mulai kemudian jadi perbaikan. Bagi yang masih muda, kuliah, SMA, gabung sama komunitas dakwah. Kayak Rizka, gabung aja ke Rizka. Kegiatannya positif. Halo, Assalamualaikum. Kalau anak muda nggak pernah ikutan organisasi, nanti begitu nikah, nggak ngerti tentang manajemen konflik. Face everything and rise, not forget everything and run. Besti, halo, Assalamualaikum. Orang yang gabung sama Rizka, itu orang yang cari masalah. Bener, ayo. Ketika dia yang lain, udahlah, jadi anak muda tuh belajar aja, sekolah yang bener. Gak percaya saya, coba saya tanya. Enak sekolah atau libur? Enak ada guru atau gak ada guru? Enak ada tugas atau gak ada tugas? Tuh. Justru kita tuh berusaha menghindari masalah. Padahal kehidupan ini jemput masalah. A ship in a port is safe. Perahu kalau ada di dermaga itu aman. Tapi bukan untuk itu perahu itu diciptakan. Justru perahu diciptakan untuk menerjang ombak gelombang yang besar. Sehingga menghasilkan nahkoda yang handal. Hidup kita semakin nambah usia, makin nambah problemnya. Waktu TK kita belajar, ini warna merah, ini warna biru, ini warna kuning. Sekarang nyanyi pelangi jadi gak enak, gak asik. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu dulu. Kalau sekarang jadi pelangi-pelangi, alangkah najismu. Merah, kuning, hijau, di langit sosmedmu. Jijik. Ya Allah, mudah-mudahan dikasih tobat. Apa sih? Laki-laki suka sama laki-laki lagi? Ayo teteh milih yang mana? Ganteng tapi penyuka sesama jenis atau yang biasa aja tapi sukanya sama lawan jenis? Milih yang mana? Nggak ada pilihan ganteng suka sama lawan jenis. Milih yang mana? Ganteng tapi jauh dari Allah atau yang biasa aja tapi dekat sama Allah? Pilih yang mana? Ikhwan, pilih yang mana? Cantik, soleha, atau yang cantik tapi biasa aja? Bagus. Ikhwan itu pilihannya selalu objektif. Bagus. Langsung to the point. Maka yang berikutnya, Besti, perbaiki. Yuk, gas, sambut masalah. Jemput masalah. Sekolah, jangan gak semangat-semangat. Saya gak pernah maksa. Saya udah pernah cerita sih ini di Rizka. Saya gak pernah maksa anak saya buat sekolah. Terserah. Dia yang senantiasa mengatakan, saya butuh sekolah, saya harus belajar. Itu kebutuhannya dia. Dan dia ngerti buat apa dia sekolah. Karena itu ibadah dia. Ibadah saya cari nafkah, kerja. Ibadahnya dia sekolah. Kenapa jadi ibadahnya malah maksiat? Udah sekolah, pacaran, ngapain? Dia bilang, Ustadz, misalkan ada orang bilang, Ustadz saya pacaran itu supaya ada support system dalam hidup saya. Bohong. Orang yang kau anggap support system, 6 bulan, 1 tahun ke depan, dia juga yang akan menghancurkan hidupmu selama-lamanya. Halo, Assalamualaikum. Gak sedikit wanita yang menyesal pernah pacaran. Jangan jadi bagian dari itu. Pernah dengar kisah seorang perempuan dibacok kemarin? Auzubillah min dzalik. Kalau belum mau nikah, banyak saum, aktif di Rizka, udah aktifnya di masjid, jadi anak masjid, gengsi amat sih. Gak gaul Ustaz jadi anak masjid. Masa dibikin dugem disusah? Emang anak masjid itu ya begitu, deketnya sama Allah. Keren, oke. Terakhir, satu tadi apa? Sadari. 2, sesali. Sadari, sesali, sudahi, perbaiki. Maka yang kelima, dakwahi. Puncak taubatnya seseorang adalah ketika mendakwahkan sesuatu yang dia pernah melakukan maksiat itu. Dulu dia pernah pacaran, akhirnya dia dakwahin temannya supaya nggak pacaran.
Dulu dia pernah mabuk, dia dakwahi temannya supaya nggak mabuk. Dulu dia nggak pernah sholat, dia dakwahi temannya supaya sholat. Itulah puncaknya diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita berusaha ngajak orang untuk gak melakukan kesalahan yang pernah kita lakukan. Sadari, sesali, sudahi, perbaiki, dakwahi. Dan dakwah ini bukan sekedar menjadi di mimbar, jadi ustadz, ustazah, bukan. Tapi jadi gabungan di komunitas dakwah. Seperti di Rizka, ada yang ngurus ini, bannernya, ada yang ngurus dekornya, ada yang fotografer. Oh my God. Ada yang bagian sound system, semuanya bagi-bagi tugas. Inilah serangkaian dakwah. Maka saya saranin buat teman-teman yang di Jakarta, terutama yang di Jakpus, yang saya tahu ada Rizka, ya aktif di Rizka. Kalau ada komunitas dakwah yang lain silakan. Ustadz saya nggak mau aktif di Rizka, ada orang yang nyebelin. Kamu mau pindah ke komunitas manapun, orang yang nyebelin tetap ada. Itu gimana kamu aja, yang penting kamu jangan nyebelin. Maka gabung, nanti beres dari sini, gabung. Ustadz saya pengen gabung sama Rizka, boleh nggak? Boleh. Langsung, kalau nggak boleh lapor saya acak-acak. Boleh pasti, gabung sama Rizka supaya aktif. Ah Ustadz saya udah senior, Ustadz gabung ke yang lain, komunitas yang lain. Di Indonesia ini banyak, ada komunitas hijabers, running. Ada running to masjid. Oh ada. Runners, masjid runners, tuh ada. Kamu seneng apa lagi? Pedal. Ih, yang main pedal tuh seksi-seksi ya, tapi saya nggak terlalu merhatiin juga sih. Roknya segini semua. Tapi saya nggak terlalu ini juga. Boleh silakan. 5 itu. Sambil nunggu silakan kalau ada yang mau nanya atau sudah nulis di kertas. Kita sekarang sharing aja. Mic-nya udah standby? Ada. Silakan. Ada yang mau langsung nanya. Teman-teman bisa bertanya, nanti teman-teman yang lain boleh menjawab. Saya moderator. Itu. Ini. Mana mic? Belakang. Oh ini. Awas ngejuit Ustaz, jangan lewat situ Ustaz. Jauh. Enggak, maksudnya jangan lewat ini. Itu Ustaz. Di depan. Itu. Iya. Kemana Ustaz? Allahu Akbar. Kenapa kamu grogi sekali? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Saya Yuni, Ustaz. Yuni. Sarah enggak itu? Enggak sih. Oh enggak ya. Tinggal di mana? Saya di Bekasi, Ustaz. Tinggal? Di Bekasi. Jauh banget. Iya, Ustaz. Kesini naik apa? Kereta? Naik kereta, Ustaz. Dari jam? Dari jam 7 sih. Oh, Masya Allah. Khusus pengen ketemu aku. Iya, khusus Ustaz. Masya bisa aja. Sama siapa kesininya? Ini sama bocil-bocil, Ustaz. Teman-teman kamu? Iya, tapi dia nggak dari Bekasi, dia di Jakarta. Oh, kamu di Bekasi. Emang kuliah, kerja? Kerja, Ustaz. Oh, di Bekasi. Iya. Nice. Bagus banget pertanyaannya. Iya. Oh, belum. Iya, maaf. Oke, izin bertanya Ustadz, ini tentang salah satu keluarga sih Ustadz. Masih ada hubungannya, dia masih muda juga. Terus dia lahiran 2007 Ustadz, masih labil-labilnya, tapi Masya Allahnya ibadahnya itu bagus banget Ustadz. Cewek, cowok? Cewek. Oh, cewek. Ibadahnya bagus, ngajinya bagus, lulusan pesantren juga, tapi saat ini dia tuh kayak bahasanya ketergantungan dengan seorang lelaki Ustadz. Ketergantungan dengan seorang lelaki. Betul. Yang Narkoba baru ini ya. Betul Ustadz. Maksudnya ketergantungan tuh kayak gimana tuh? Apa dia lagi deket sama laki-laki jadi bikin motivasi dia jadi makin... Iya, dia lagi deket sama laki-laki. Jadi setiap saya sapa tegur itu dia selalu bilang enggak pacaran kok Kak gitu. Cuman jaga komitmen aja. Iya. Terus end the moment dia akhirnya mengakui kalau dia tuh ketergantungan dengan laki-laki tersebut, di mana laki-laki tersebut katanya selalu bisa nerima dia padanya. Terus wah, kamu juga dulu pernah kayak gitu. Yang teriak, saya tahu lah korban kamu juga.
Iya Terus. Ustadz. Jadi yang saya tuh cuman kasih saran ke dia karena dia kan masih muda, dia masih kuliah juga, masih meniti karir, tapi laki-lakinya tuh masih sekolah kelas 2 SMK Ustadz. Hah? Jadi, Berondong. oh my God. Iya, Oh gitu, oke yang oke. sangat disayangi itu adalah bagaimana ya Ustadz ya untuk menyampaikannya ke adik yang ini gitu. Kalau itu tuh sebenarnya waktu dia tuh habis untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya itu udah dilarang sama Allah gitu. Karena kan pada dasarnya ya dia tuh udah bagus banget Ustadz, pendidikannya bagus, karirnya bagus, ditambah lagi juga dia lulusan pesantren. Tapi dia yaitu ketergantungan dengan laki-laki, laki-lakinya tuh selalu ngeganggu dia setiap malam tuh VC-an Ustadz. Video Iya, callan. video callan gitu. Sebelum bobo itu Yes, pasti. sebelum Oh bobo. my God. Gitu Ayang, Ustadz. aku nggak bisa bobo. Temannya aku bobo. Iya ya, oke gitu ya. Ya gitu Ustadz, Siap siap. minta sarannya aja Insya gimana Allah. penyampaiannya. Terima Oke. kasih Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi yang tadi saya jelasin, sadar itu kan butuh ilmu ya, iya nggak? Ilmu itu kan dari informasi ya. Informasi itu kan dari sesuatu yang kamu dapatkan dari semua panca indera kamu itu. Dari yang didengar, dari yang dilihat, dari yang kemudian terlintas di pikiran atau dirasakan semua. Itu informasi. Dan manusia itu terkenai jutaan informasi everyday-nya, setiap harinya. Dan informasi itu nggak semuanya itu adalah informasi yang bagus. Ada yang disebut dengan informasi yang sampah, yang sebenarnya kamu nggak perlu tahu juga. Dan bayangkan ketika kita terwarnai informasi yang negatif yang akhirnya itu menjadi suatu pembenaran dalam hidup kita. Informasi itu dianggap benar ketika banyak yang membicarakan atau banyak yang melakukan. Paham nggak maksudnya? Halo, Assalamualaikum. Kan harusnya kita membiasakan nilai-nilai kebenaran ya. Tapi ketika di sosial media itu akan kemudian kita ketemu sama membenarkan kebiasaan. Nah, pacaran itu seperti pembenaran dalam kebiasaan atau cari pembenaran dalam kebiasaannya. Karena banyak yang melakukannya sehingga menjadi hukum kebanyakan gitu, bahwa itu sesuatu yang fine-fine aja sih selama nggak gini-gini. Padahal agama itu mengatur sehingga informasi itu tahapannya dari informasi, kamu tahu, kamu sadar, kamu mau, kamu mampu, kamu bertahan, kamu berkembang. Contoh, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kita udah tahu. Tapi seyakin apa kita dengan informasi itu? Informasinya udah dapat belum? Halo, Assalamualaikum. Informasinya udah dapat? Tahu. Informasi. Kemudian kita tahu. Sadar nggak? Siapa yang ngomongnya itu? Yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Maka kalau sadar dengan kebaikan-kebaikannya, maka kita akan mau untuk mengerjakannya, mampu untuk istiqomah mengerjakannya, bertahan sampai berkembang, ngajak orang untuk kemudian melakukan hal yang sama. Nah, sama ketika seseorang banyak ilmunya, dia lulusan pesantren, dia hafiz Quran, dia penghafal Quran, tetapi kenapa dia bisa kemudian bermaksiat? Bisa jadi baru sampai di ranah informasi yang bikin dia tahu, belum betul-betul membuat dia sadar karena akalnya. Seseorang yang menganggap pacarnya itu lebih baik daripada Allah, bayangin, kata Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairi abdan. Ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan. Manusia yang mencintai sesuatu selain Allah akan menjadi budak dari apa yang dia cintai. Wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairi abdan, dan Allah tidak menyukai seorang hamba yang mencintai sesuatu selain daripadanya. Maka kalau dia kecintanya tadi sama laki-laki itu melebihi kecintanya kepada Allah, bahwa sejatinya kita harus ngikut sama Allah, maka akan menjadi budak dari apa yang dia cintai. Di VC jam berapapun siap, mau melakukan apa aja siap, tanpa sadar awalnya, tapi lama-lama jebol. Mohon maaf. Gak ada orang yang, mohon maaf ya, ini saya dapetin informasi ketika saya membersamai dakwah jamaah. Setiap orang yang kehilang, mohon maaf. Orang perempuan yang hilang keperawanannya itu gak langsung itu. Gak langsung, mohon maaf, gak langsung. Gak langsung ketika jadian langsung dibawa ke hotel, gak. Dia butuh proses, PDKT dulu, telepon-teleponan dulu, visian dulu, pegangan tangan dulu.
sun kening dulu, baru kemudian ciuman, baru pelukan, baru kemudian bisa terjadi sesuatu yang tadi, zina. Ada prosesnya. Bayangkan dia dianggap tidak sadar ketika di bawah itu. Dia siap melakukan apa saja demi yang dia cintai. Ma'ahbabta syai'an ila kuntalau abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairi abdan. Dan dia akan menjadi budak dari apa yang dia cintai. What next? Ketika ditinggalin, baru dia ngerasa akhirnya menjadi barang yang hina. Dan Allah udah peringatkan itu. Kata Allah, kenapa? Saya kan udah kasih tahu, jangan kayak gitu. Wala taqrabu zina. Lalu kita nyalahin Allah. Allah nggak adil. Kenapa saya udah mencintai dia dengan segitu hebatnya? Sampai bikin caption. Andai angin mengulang semua rasa yang telah usah, kan ku telan isi bumi hanya untukmu. Mati itu. Nelan isi bumi, isinya apa? Magma. Nanti. Udah nggak unlogic itu. Kan kulakukan semua demimu, karenamu. Engkaulah satu-satunya untukku. Tidak ada yang lain selain dirimu. Aku tak bisa hidup tanpamu. Itu semuanya ditujukan kepada makhluk. Maka syirik jadinya. Siapa yang tidak jadi beribadah karena seseorang? Riya. Siapa yang beribadah karena seseorang? Syirik. Bayangkan dia tujukan cinta yang hebatnya, perjuangan waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya, handphonenya, kakinya. Dia langkahkan kepada sesuatu yang justru mengkhianati Allah. Ma'ahbabta syai'an ila kunta lahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairi abdan. Lalu ketika dia menyalahkan Allah, ya Allah kenapa semuanya begini, kok aku yang selalu terzolimi? Apa kata Allah di Quran surat Yunus ayat ke-44? Innallaha la yazlimun nasa syai'a. Sesungguhnya aku tak pernah menzolimimu sedikit pun, gak pernah. Walakinna nasa anfusahum yazlimun. Tetapi manusia itu sendiri yang suka zalim kepada Allah. Mohon maaf, kepada dirinya sendiri. Bayangkan. Jadi sejatinya Allah tidak pernah meninggalkanmu, tapi kamu yang suka ninggalin Allah. Allah tak pernah melupakanmu, tapi kamu yang berusaha melupakan Allah. Siapa yang lebih perhatian kepada kita selain Allah? Siapa yang lebih sayang kepada kita selain Allah? Siapa yang lebih hebat mencintai kita dengan sehebat-hebatnya selain Allah? Bayangkan. Ada seseorang yang tidak bisa makan karena kemudian dia menderita sakit. Ada seseorang yang tidak bisa mengeluarkan pencernaannya karena dia sakit. Ada seseorang yang tidak bisa mendengar karena Allah cabut pendengarannya. Kita diberikan banyak kenikmatan, tapi kita tidak bersyukur. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, begitu banyaknya manusia yang tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Selalu pengen lihat yang besarnya, bahwa yang disebut nikmat adalah segala sesuatu yang dia rasa itu hebat dan enak, sesuai dengan harapannya. Maka saran saya yang pertama, cara nasihatinnya harus berdua. Siapa, kata Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang menasihati seseorang di depan umum, maka sejatinya dia sedang memberikan kehinaan. Penghinaan, bukan sedang nasihat. Kalau nasihat, datang berdua, diajak ngobrol, teh, hati-hati, kan kamu tahu itu nggak boleh. Aku takut kamu nanti begini. Jangan. Teh. Kalau UTT udah siap nikah, pasti akan dapat jodohnya. Tapi kan jodoh harus dijemput. Perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah, cari ilmu untuk menjadi istri yang solihah, dan dapatkan jodohmu dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ta'aruf, ada khitbah, ada nador, ada akad nikah. Proses itu. Maka semoga Allah berikan jawaban yang terbaik buat dirinya dan diberikan kesadaran. Doanya, Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqaribuni ila hubbika. Ya Allah, rizkikanlah kepada hambamu ini Allah untuk senantiasa mencintai dan mencintai apa yang kau cintai, dan dekatkanlah hambamu ini dengan seseorang yang mampu mendekatkan hamba kepada cintamu. Itu jawabannya. Allahu a'lam bishawab. Samida. Arigato. Cukup? Saya kira karena waktu juga sudah habis memisahkan kita. Saya menitipkan di bulan Ramadan ini terakhir, hari-hari terakhir, perkuat taubat kita kepada Allah SWT. Nah ini waktu yang tepat. Handi Boni juga sama, diajak taubat. Kita semua diajak perbaikan. Diajak terus untuk menghadapi masalah, jemput masalah. Semoga kita senantiasa menjadi manusia yang siap
untuk menjemput masalah dan mengkonversinya menjadi ibadah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat fisabilillah. Selamat berlomba-lomba dalam kebaikan. Bil hitawi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.